kecil. Oke. Bu Karo, Kepala Biro sama Kapus Datin bisa. Ayo. Oh ya. Kita bisa mulai. Baik, teman-teman, kita bisa mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Teman-teman media yang kami hormati, terima kasih sekali lagi telah hadir dalam kegiatan konferensi pers terkait dengan update dari beberapa isu terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pada hari ini, selain saya ada juga Pak Ketua, Pak Hasyim Asyari, Pak Idam Holik, Ketua Divisi Teknis, dan kemudian Pak Sekjen, beserta jajaran Deputi dan juga Kepala Biro serta Kapus Datin akan memberikan update informasi terkait dengan perkembangan beberapa hal dalam rangka penyelenggaraan pemilu, terutama untuk 4 isu. Jadi kita batasi dulu di 4 isu ya. Yang pertama, ini dalam rangka sekaligus merespon berbagai isu yang berkembang di media ataupun di baik yang mainstream maupun media sosial terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK. Kami nanti akan sampaikan beberapa update terkait dengan data-data tentang pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK. Yang kedua, terkait dengan isu update tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara susulan. Nanti akan diupdate oleh kita data-datanya. Ketiga, update tentang perkembangan data Sirekap. Dan yang kemudian keempat, update terkait dengan data petugas TPS yang meninggal dunia beserta bagaimana kebijakan yang kami lakukan. Nah, untuk itu nanti beberapa informasi akan diantarkan oleh Pak Ketua, kemudian Pak Idam sebagai Ketua Divisi Teknis untuk beberapa detail, dan kemudian kita akan buka sesi tanya jawab dan setelah itu kita akhiri. Saya kira di situ Pak Ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Agus Melas, Mas Idam Holik, anggota KPU. Yang saya hormati Sekjen KPU beserta tim di Kesekjenan KPU. Teman-teman sekalian, para jurnalis yang berkesempatan hadir pada konferensi pers pada sore hari ini. Hari ini Jumat 23 Februari 2024 kami akan menyampaikan perkembangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pada kesempatan ini yang pertama yang akan kami sampaikan adalah jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang. Yang pertama, untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan itu dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Sehingga sekarang ini sedang berjalan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Yang kedua adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu di luar negeri yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh PPLN, Panitia Pemilu di Luar Negeri,
Jadwalnya adalah tanggal 15 sampai 22 Februari. Jadi boleh dikatakan teman-teman di luar negeri ini sudah relatif selesai semua di 128 PPLN. Hanya satu yang kita tunda dulu, yaitu PPLN Kuala Lumpur, karena ada rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil pemungutan suara, penghitungan suara untuk metode kotak suara keliling dan metode pos yang sedang kita siapkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Yang ketiga adalah rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Kota dijadwalkan mulai 17 Februari sampai 5 Maret 2024. Yang keempat, untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi itu dilaksanakan pada tanggal 9 secara jadwal 19 Februari sampai 10 Maret 2024. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara untuk tingkat nasional dan sekaligus nanti puncaknya adalah penetapan hasil pemilu secara nasional. Hasil pemilu dalam arti perolehan suara itu dijadwalkan tanggal 22 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. Berikutnya, saudara sekalian, untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan juga di luar negeri oleh PPLN, perlu kami sampaikan bahwa dari 7.277 kecamatan, 7277 kecamatan atau PPK, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan 128 PPLN, perlu kami sampaikan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK dan PPLN sampai dengan hari ini, Jumat 23 Februari, jam 2 dini hari tadi, 02.00 WIB, sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemilu presiden dan wakil presiden, untuk kecamatan, telah selesai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.905 kecamatan atau 2.905 kecamatan, setara dengan 39,92%. Berikutnya yang masih dalam proses sedang berjalan, pleno rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.660 kecamatan atau 2660 kecamatan, setara dengan 36,55%. Kemudian yang ketiga, PPK yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.712 kecamatan atau 1712 kecamatan, setara dengan 23,53%. Nah, untuk PPLN di luar negeri, dari 128 PPLN yang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu 120 PPLN atau setara dengan 93,76%. Kemudian yang kedua yang masih dalam proses untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di luar negeri, ada 4 PPLN sedang berjalan atau setara dengan 3,12%. Kemudian yang ketiga, PPLN yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara masih 4 PPLN. Itu untuk pemilu presiden. Yang kedua, untuk pemilu anggota DPR. Untuk di tingkat kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, yang pertama, yang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebanyak 2.781 kecamatan. 2781 kecamatan atau setara dengan 38,22%. Yang kedua, yang sedang dalam proses melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.795 kecamatan, 2795 kecamatan
atau setara dengan 38,40%. Yang ketiga, yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.701 kecamatan atau 1701 kecamatan, setara dengan 23,38%. Untuk pemilu luar negeri, yang rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu luar negeri, untuk pemilu anggota DPR, yang pertama, PPLN yang telah selesai melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPLN untuk pemilu DPR ini ya, sebanyak 117 PPLN atau 117 PPLN atau setara dengan 91,41%. Yang kedua, PPLN yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN itu berjumlah 3 PPLN atau 2,34%. Yang ketiga, PPLN yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara masih ada 8 PPLN atau setara dengan 6,25%. Jadi untuk pemilu presiden dan pemilu DPR itu termasuk tadi yang saya sampaikan untuk di dalam maupun luar negeri. Karena untuk pemilu luar negeri memang pemilunya hanya 2 jenis, pemilu presiden dan pemilu DPR. Nah, untuk di dalam negeri selain pemilu DPR dan presiden juga ada pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Berikutnya yang ketiga, untuk pemilu anggota DPD, pertama, PPK yang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.790 kecamatan atau 2790 kecamatan, setara dengan 38,34%. Yang kedua, PPK yang masih dalam proses sedang berjalan melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebanyak 2.728 kecamatan atau 2728 kecamatan, setara dengan 37,49%. Yang ketiga, PPK yang belum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.759 kecamatan atau 1759 kecamatan, setara dengan 24,1%. Ini untuk pemilu DPD. Yang keempat adalah untuk pemilu anggota DPRD provinsi. PPK yang telah selesai melakukan rapat pleno penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berjumlah 2.725 kecamatan, 2725 kecamatan, setara dengan 37,45%. Yang kedua, PPK yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.744 kecamatan atau setara dengan 2.744 kecamatan atau 2.744 kecamatan, setara dengan 37,71%. Kemudian yang ketiga adalah PPK yang belum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berjumlah 1.808 kecamatan atau 1.808 kecamatan, setara dengan 24,84%. Yang terakhir yaitu untuk pemilu anggota DPRD kabupaten kota, PPK yang telah selesai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat kecamatan sebanyak 2.703 kecamatan atau 2703 kecamatan, setara dengan 37,37%. Yang kedua, PPK yang masih dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan adalah 2.518 kecamatan atau 34,81%. Kemudian yang ketiga, PPK yang belum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sebanyak 2.012 kecamatan atau 2012 kecamatan, setara dengan 27,82%. Yang ketiga, di sejumlah tempat di daerah itu terdapat kegiatan pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara lanjutan atau PSL,
dan pemungutan suara susulan. Ini nanti penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena bencana alam, bisa karena situasi geografis sehingga kemudian alat perlengkapan pemungutan penghitungan suaranya terlambat datang. Ada juga di beberapa tempat yang rusuh, kemudian ada juga yang karena rekomendasi Panwas atau Bawaslu. Nanti secara detail untuk yang PSU akan disampaikan oleh Mas Idam Holik, termasuk di daerah mana saja, jumlahnya berapa, dan rencana untuk pemungutan suara ulangnya kapan. Berikutnya adalah perkembangan data Sirekap. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan dalam beberapa konferensi pers sebelumnya, bahwa terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang juga di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu, sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14.651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Sedangkan untuk data anomali hasil konversi unggah foto form C hasil plano ke Sirekap untuk jenis pemilu DPRD dan pemilu DPRD Kabupaten Kota, proses koreksinya dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota masing-masing. Yang berikutnya, yang terakhir adalah soal perkembangan informasi tentang petugas TPS yang meninggal dunia pada kegiatan pemungutan suara kemarin. Dalam data kami terhitung mulai 14 sampai 22 Februari tercatat petugas TPS ini terdiri dari dua ya, petugas TPS ini, anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Sampai dengan saya menyampaikan informasi ini pada hari ini Jumat tanggal 23 Februari, data yang kami terima dari teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, petugas TPS yang meninggal ada 90 orang. Kemudian kalau dibuat rincian, anggota KPPS yang meninggal ada 60 orang, dan kemudian petugas ketertiban TPS sebanyak 30 orang. Jadi sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS meliputi KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang dengan rincian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibannya 30 orang. Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggal atau wafatnya para petugas sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal, yang selebihnya masih dalam proses. Kemudian besar santunan kepada para petugas yang meninggal sebagaimana surat surat Menteri Keuangan nomor S-647/MK.02/2022 melalui santunan biaya masukan, satuan biaya masukan lainnya atau SBML, tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Untuk besaran santunan adalah untuk yang meninggal 36 juta dan untuk biaya bantuan pemakaman adalah 10 juta. Tentu saja pada kesempatan ini kami turut berduka cita kepada saudara-saudara kita, para petugas KPPS yang meninggal, dan kami
ucapkan terima kasih kepada keluarganya yang telah memberikan kesempatan kepada para almarhum menjadi petugas KPPS pada waktu kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS 14 Februari yang lalu. Demikian perkembangan yang dapat kami sampaikan. Nanti Mas Idam atau Mas Agus Melas yang akan menyampaikan perkembangan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, tadi disampaikan oleh Ketua beberapa isu atau 4 isu yang dalam rangka update perkembangan pelaksanaan pemilu 2024 disertai dengan rincian-rincian data. Nah, mungkin nanti ada sebagian data-data yang didetailkan lagi sama Pak Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis. Monggo, Pak. Terima kasih, Mas. Izin, Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ketua dan Mas Agus, anggota KPU Indonesia, Pak Sekretaris Jenderal, Pak Bernard, terima kasih Pak Sekjen. Yang saya hormati Pak Deputi, Ibu Bapak Karo, rekan-rekan wartawan yang hadir di ruangan ini. Baiklah, saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ketua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan data sementara penghitungan suara ulang di TPS. Dari 18 provinsi, ya, dari 18 provinsi yang sudah kami data, itu ada sebanyak 1.583 TPS. 1.583 TPS telah dilakukan penghitungan ulang dengan rincian atau tersebar di 1.057 desa, 505 kecamatan, dan 139 kabupaten kota. Ya. Jadi saya ulang, penghitungan ulang di TPS itu terjadi di 1.583 TPS yang tersebar di 139 kabupaten kota dengan 505 kecamatan dan 1.057. Nah, selanjutnya yang 18 tersebar di 18 provinsi meliputi 1. Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Gorontalo, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, dan Lampung. Itu pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS. Selanjutnya untuk pemungutan suara ulang ini tersebar di 38 provinsi dengan jumlah 686 TPS. 686 TPS. Nah, berdasarkan ketentuan yang berlaku ya, berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasal 372 ya. Pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Ini pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang tidak tepat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandai atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang disalahgunakan. C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Itulah penyebab dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Selanjutnya berkaitan dengan pemungutan suara susulan. Di 38 provinsi itu ada ya. Dari provinsi yang kami data itu ada 225 TPS ya, yang paling banyak itu tersebar di satu kecamatan di Kabupaten Demak dengan jumlah 10 desa, terus sebanyak 114 ya, 114
TPS pemungutan suara susulan di 10 desa atau kelurahan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan 92 TPS di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Pegunungan. Ya. Ini apa penyebab dari pemungutan suara susulan? Pemungutan suara susulan itu ini diatur di dalam pasal 110 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dalam hal di sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan atau gangguan lainnya yang mengakibatkan suara tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan. Jadi total TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan sebanyak 225 TPS. Selanjutnya mengenai pemungutan suara lanjutan. Ini sebanyak 71 TPS. Ya, ini diatur di dalam pasal 109 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS. Jadi total pelaksanaan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan di 38 provinsi sebanyak 982 TPS. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ketua. Oke, pelaksanaan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan ini batas waktunya 10 hari ya setelah hari pemungutan suara, tetapi nanti ada beberapa daerah yang mengalami leg spesialis Mas Ketua ya karena transportasi pengiriman logistik yang terlambat. Tadi ada yang saya ralat, Paniai itu ada di Papua Tengah. Nah, saya minta maaf, saya kembalikan ke Mas Ketua. Baik, Pak Idam, terima kasih penjelasannya terkait dengan detail perkembangan pelaksanaan PSL, PSU maupun PSS yang terjadi di beberapa tempat beserta dengan data-data. Dan kemudian juga sekaligus mengklarifikasi terkait dengan pelaksanaan atau batas waktu pelaksanaan dari 3 kategori pemungutan suara yang disampaikan Pak Idam tadi. Batas waktunya 10 hari semenjak tanggal pemungutan suara ya. Kecuali ada kondisi tertentu. Jadi kalau batas normalnya berarti kalau 14 Februari kemarin, maka batas normalnya besok 24 Februari dilakukan apakah itu pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan maupun pemungutan suara susulan. Nah ini yang sekarang ini kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan ada 3 orang komisioner KPU, sedangkan yang lain sedang turun ke daerah karena melakukan supervisi maupun monitoring untuk PSU. Baik teman-teman, berikut yang disampaikan oleh pimpinan KPU RI terkait dengan update perkembangan-perkembangan yang disertai dengan data. Saya kira kita bisa buka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.